Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 4. Hari ini anak-anak semuanya adalah materi terakhir yang akan kita pelajari sebelum PTS, yaitu pada tema 7, subtema yang kedua dan 3. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar PPKN kali ini. Anak-anak semuanya, karena mulai tanggal 16 Februari sampai tanggal 22 Februari tahun 2022, sekolah kita melaksanakan pembelajaran daring anak-anak semuanya. Tapi tidak masalah, sekalipun pembelajarannya melalui video atau melalui Google Meet maupun Zoom, anak-anak tetap harus semangat dalam belajar. Apalagi sebentar lagi akan melaksanakan PTS. Jadi mari kita berdoa bersama, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, ayah bunda dalam keadaan yang sehat, bapak ibu guru juga dalam keadaan yang sehat. Sehingga ketika semuanya dalam keadaan yang sehat, baik anak-anak, ayah bunda maupun bapak ibu guru, insya Allah kita akan semakin cepat dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Amin ya nak ya. Baik, kita mulai ya pembahasannya. Anak-anak semuanya, kita akan belajar mengenai cara melestarikan rumah adat. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam rumah adat, ada rumah joglo, rumah gadang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara melestarikan rumah adat. Yang pertama anak-anak semuanya yaitu mengunjungi rumah adat pada saat liburan ke suatu daerah. Kemudian yang kedua, menghargai bentuk rumah adat dari daerah lain. Yang ketiga adalah mempromosikan keindahan rumah adat anak-anak semuanya. Jadi anak-anak, bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali rumah adat. Di Jawa Tengah ada rumah joglo, di Padang, Sumatera Barat ada rumah gadang. Nah, banyak sekali contoh-contoh rumah adat. Tugas kita adalah melestarikan rumah adat itu anak-anak semuanya, baik menjaga kebersihannya, mempromosikan keindahannya, maupun mengunjunginya. Paham ya nak ya? Baik. Selanjutnya anak-anak semuanya, setelah kita belajar tentang rumah adat, kita belajar tentang pakaian adat. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang ada di Pulau Jawa anak-anak semuanya. Meskipun Bu Rini akan menjelaskan tentang pakaian adat di materi IPS lebih detail lagi atau lebih jelas lagi, tapi di PPKN Pak Roid akan mencoba untuk sedikit menjelaskan. Terkait dengan pakaian adat anak-anak semuanya, yaitu ada baju pangsi, itu dari daerah Banten. Kemudian pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kemudian ada kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian dari Yogyakarta, pesaan dari Jawa Timur. Itu adalah macam-macam pakaian adat dari Pulau Jawa anak-anak semuanya. Pastinya ada pakaian adat dari pulau yang lain. Tapi kita cukup belajar dari pakaian adat di Pulau Jawa dulu. Paham ya nak ya? Oke anak-anak semuanya, setelah kita belajar tentang pakaian adat, kita punya kewajiban untuk melestarikan pakaian adat. Apalagi kita sebagai orang Jawa punya pakaian adat kebaya. Nah itu juga harus dilestarikan. Ada kebaya, ada batik. Nah itu perlu kita lestarikan supaya apa? Supaya tidak punah. Nah, cara melestarikan bagaimana anak-anak semuanya? Yang pertama adalah bangga menggunakan pakaian adat. Kita harus bangga anak-anak semuanya. Kita punya kebaya, kita punya batik, kita punya pakaian-pakaian adat yang lainnya. Ada beskap, ada belangkon. Nah, itu adalah pakaian adat kita. Kita harus bangga mempunyai pakaian adat itu dan kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kita tidak boleh malu kalau pakai pakaian adat, karena pakaian adat adalah cerminan dari kebudayaan kita. Nah, kemudian yang kedua ada memakai pakaian batik di sekolah atau pada saat peringatan hari tertentu. Pastinya anak-anak memakai pakaian batik ya, kalau di sekolah itu ada batik ITM. Nah, batik itu adalah warisan budaya dari Indonesia anak-anak semuanya.
Nah, itu silakan dipakai ketika di sekolah boleh, ketika ada hari-hari peringatan tertentu boleh, atau waktu berpergian kemana boleh. Kemudian yang ketiga adalah menghargai pakaian adat dari daerah lain. Jadi anak-anak semuanya, daerah lain itu juga punya pakaian adat yang pastinya berbeda dengan pakaian adat yang kita miliki. Tugas kita adalah menghargai pakaian adat tersebut. Nah, anak-anak semuanya, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana sikap dalam menjaga keragaman. Kita sudah belajar tentang agama, kita sudah belajar tentang pakaian adat, tentang bahasa daerah, kemudian tentang rumah adat. Nah, tugas kita adalah menghargai itu semua atau menjaga itu semua. Nah, yang pertama caranya apa anak-anak semuanya? Tidak mengobrol pada saat teman sedang beribadah. Ini contoh menjaga persatuan dalam keragaman ya. Kemudian yang kedua adalah menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak menghina teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Yang keempat, ada toleransi dengan perbedaan suku dan budaya. Keragaman itu artinya apa sih, Nak? Keragaman itu artinya berbeda tapi banyak. Nah, karena perbedaan itulah kita punya kewajiban untuk tidak boleh saling bermusuhan. Perbedaan itu boleh kok, wajar, tetapi tidak boleh kalau harus bermusuhan. Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, kita belajar tentang bagaimana sih apa saja sikap yang menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga adalah menyukai budaya asing daripada budaya sendiri. Nah, anak-anak semuanya, mungkin sekian materi yang bisa Pak Roid sampaikan terkait pada tema 7, subtema 2 dan 3. Pak Roid harapkan tetap dicatat materinya. Insya Allah kalau kita sudah masuk, Pak Roid akan lihat catatan kalian. Hukum mencatat dan melihat video pembelajaran serta mengerjakan tugas yang ada di Google Form itu wajib ya, Nak ya. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat dan bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan semangat. Sekian dari Pak Roed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.